Rekan-rekan, mari kita awali kuliah kita dengan doa pagi. Silahkan kalian yang bertugas untuk memulai minggu ini dengan doa pagi. Silahkan. Selamat pagi Romo dan teman-teman. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kuliah kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama menggunakan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, di room Zoom ini. Tuhan, saat ini kami hendak memulai perkuliahan kami. Berkatilah jalannya perkuliahan kami ini, mulai dari awal hingga selesai. Kiranya perkuliahan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bukakanlah pintu hati kami dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh. Agar apa yang diajarkan oleh dosen atau romo kami dapat kami terima dengan baik. Doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, tidak ada renungan pagi? Baik, bacaan akan saya bawakan, kemudian renungan akan dipimpin oleh Suster Megdildis Rom. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman. Orang Syria itu mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai renungan untuk kita pada pagi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi, dan reaksi orang-orang adalah ingin melemparnya ke dalam tebing. Tetapi ia melewati tengah-tengah mereka lalu pergi. Apa itu nabi? Sebagaimana kita ketahui bersama, seorang nabi adalah seorang yang berbicara atas nama Tuhan. Dia yang membawa pesan Tuhan kepada umatnya. Di antara orang Ibrani, para nabi adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengumumkan baik dengan kata-kata atau tanda-tanda kehadiran Tuhan, kedatangan Mesias, dan pesan keselamatan, kedamaian, dan harapan. Yesus adalah penggenapan dari nabi. Karena Yesus adalah nabi, dalam semua nubuat digenapi. Tetapi seperti yang terjadi dalam zaman Elia dan Elisa, Yesus tidak diterima dengan baik di antara mereka sendiri, karena mereka dipenuhi oleh amarah, hingga bangkit ingin mengusir Yesus. Kita pun di zaman sekarang adalah murid-murid Yesus,
kita pun dipanggil untuk menjadi nabi. Maka sebagai orang yang menerima panggilan menjadi nabi, hendaknya kita mewartakan kabar baik, dan untuk melakukannya seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kita harus mendengarkan sabda dengan pendekatan yang tulus, membiarkannya menyentuh hidup kita sendiri, membiarkannya menebus kita, menasihati kita, menyemangati kita. Karena jika kita tidak mendedikasikan waktu untuk berdoa dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan bertahan dalam penolakan dan pengorbanan. Dan masa Prapaskah ini juga mendorong kita untuk lebih banyak berdoa. Sebagai murid Yesus, kita harus sadar bahwa sama seperti Yesus mengalami banyak penolakan, kemarahan, dan diusir sebagai Mesias yang menderita. Dan inilah pemuritan menurut salib. Semoga kita tetap bertahan akan tantangan-tantangan sebagai murid Yesus. Semoga, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, pagi hari ini kita akan mulai mengerjakan UTS kalian. Maka silahkan kalian menyiapkan apapun yang sudah kalian tulis untuk dilengkapi Kalau masih yang ada adalah kertas kosong juga apa kalian bisa mulai kita mulai dari 0 ya. Nah, saya akan mulai tidak secara urut ya. Saya akan mulai dengan sumber doa. Sumber doa yang disebut dalam Yuket ada sekurang-kurangnya 2 ya. Yang pertama adalah kitab suci. Ini dipandang sebagai sumber doa yang utama. Lalu pengalaman hidup. Sumber doa yang kedua. Nah, kita akan mulai dengan sumber doa yang kedua ya. Karena kita akan berteologi secara kontekstual. Berteologi secara kontekstual itu mulai dari konteks ya. Mungkin konteks terdekat adalah pengalaman kalian dalam keluarga. Maka di kelas ini nanti saya akan mengecek ya sebanyak mungkin dari kalian. Apakah kalian sudah menemukan pengalaman dalam keluarga yang pantas kita angkat untuk menjadi sumber doa ya. Nah, mari kita mulai dengan sesuatu yang barangkali ya, kalau kalian membuka YouTube, kalian langsung ketemu iklan ini. Iklan ini menurut saya menarik untuk kita jadikan awalan ya, untuk berbicara tentang pengalaman hidup. Nah, sambil melihat iklan ini, silahkan kalian melihat-lihat pengalaman hidup apa yang ingin saya angkat di dalam doa. Itu masih begitu ya. Ya, selanjutnya. Kita memang bukan pahlawan. Urat nadi kita bukan kawan. Nyali pun hanya bermodal iman. Kita hanya percaya jikapun zaman memaksa. Ribuan cara akan kita coba. Mungkin sekarang baru ini yang kita bisa. Dan jika esok dunia menentang, kita akan tetap jadi pembangkang. Kita orang yang percaya
hidup memang tak semanis dongeng. Tapi kita juga percaya selama ada nafas, segalanya akan kita libas. Oke, ini iklan Grab ya, teman-teman, bukan iklan rohani. Tetapi meskipun ini iklan Grab ya, tetapi ada kata percaya, ada kata iman, dan tentu yang lebih kita beri perhatian ada kisah kehidupan yang diangkat di sana. Oke, kita mulai dengan Suster Tere. Silahkan, Suster. Sudah ketemu belum, Suster? Sebuah pengalaman di dalam keluarga yang akan Suster angkat dalam tugas Suster. Baik, Romo. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya berangkat dari sebelum saya masuk biara, Romo. Nah, itu saya merasa diri saya itu kan masih sering merasa kekurangan kayak gitu, Romo. Jadi saya merasa bahwa diri saya itu banyak kelemahan seperti itu. Jadi banyak hal yang saat itu saya rasa adalah kekecewaan dalam diri saya seperti itu. Saya mau mengangkat ketika saya memikirkan kekecewaan saya, kekurangan diri saya itu seperti seorang bayi yang mau belajar berjalan, tapi udah merasa saya tuh mampu kayak gitu. Padahal saya masih butuh pendampingan seperti itu. Oke, mencari perikop kitab sucinya gampang atau susah, Suster? Saya belum ini sih, Romo, tapi udah kayaknya sih udah ada, belum menemukan, tapi sedikit menurut saya agak gampang sih, Romo. Oke ya, nanti silahkan dicari perikop kitab suci. Apakah ada perikop tentang bayi yang merangkak-rangkak ya, atau anak kecil yang merangkak-rangkak di dalam kitab suci ya? Itu salah satu. Nanti tinggal ini ya, Suster ya. Suster mau memberi highlight yang mana ya? Ya, saya tulis saja ya. Misalnya ya, kalau kita belajar dari Mbak Chef Renata ya, dia itu senang sekali dengan sayur-sayuran ya. Maka sayur-sayuran itu selalu menjadi starnya ya dari dish yang dia prepare ya, meskipun di situ ada daging atau ada kondimen lain, tetapi sayur itu untuk Chef Renata adalah star yang dia pengen, dia tidak hanya menjadi side dish ya, jadi makanan tapi cuman tambahan saja ya atau pelengkap, tetapi dia ingin menjadikan itu sebagai yang utama ya. Maka nanti Suster bisa ini ya, kalau boleh ya Suster ya, saya tanya dulu ya, agar nanti misalnya kekecewaan atau kekurangan apa sih yang Suster kenali ya, nah, terutama sebelum masuk biara. Pengalaman saya dulu itu, Romo, saya kan anak pertama seperti itu. Lalu saya tinggal bersama dengan kakek dan nenek saya. Nah, saya punya sepupu saya itu selalu karena kami seumuran, ketika sekolah itu semua tugas-tugas kakak saya itu saya mengerjakan seperti itu. Dan itu sampai saya SMA sih, Romo, seperti itu. Jadi karena saya merasa bahwa akhirnya saya yang jadi saya merasa kayak saya jadi pembantunya seperti itu, Romo. Itu yang menjadi kekecewaan bagi saya. Tapi ya pada ujungnya ketika saya mengolah itu juga masuk dalam pengolahan selama saya masuk biara, ternyata itu jadi bekal bagi saya bahwa saya itu dianggap mampu seperti itu. Tapi dulu itu menurut saya adalah
kayak saya dianggap sebagai pembantu sepupu saya, karena dari SD sampai SMA sih Romo, saya harus mengerjakan tugas sepupu saya itu gitu Romo. Oke ya, jadi nanti yang ada dalam benak saya ya, Suster ya, Paus Fransiskus itu pernah bilang tentang servis ya, terutama yang dilakukan oleh para perempuan di dalam gereja. Paus Fransiskus itu mengapresiasi ya pelayanan yang diberikan kepada gereja, tetapi pada saat yang bersamaan Paus Fransiskus itu melihat sebuah fenomena ya. Ini mumpung hari Senin yang baik ya, saya sebagai korps para Romo ya, mau minta maaf ya secara pribadi dulu ya kepada para suster, para bruder, mungkin ke para frater, dan juga ke teman-teman awam ya. Karena seringkali pelayanan kalian itu menjadi terpeleset menjadi perhambaan di dalam gereja. Nah, nanti suster bisa menggunakan kutipan ini ya, misalnya untuk inspirasi kehidupannya. Ini bonusnya kalau omong pertama itu jalannya dibukakan ya. Paus Fransiskus pernah bicara itu ya. Jadi jangan sampai pelayanan perempuan di dalam gereja itu terperosok menjadi servitude ya. Servitude itu sesuatu yang negatif ya. Pelayanan menjadi perhambaan. Dan orang-orang kayak saya ini ya di dalam gereja yang seringkali menikmati ya ketika para suster awam itu seringkali ditempatkan diam-diam ya sebagai hamba di dalam gereja ya. Jadi apa ya? Maka gereja itu diharapkan ya, kita ini sekarang menuju gereja yang sinodal. Jadi hubungan kita itu bukan hubungan yang hierarkis ya, melainkan hubungan yang lebih setara. Maka apa ya? Ruang-ruang ya, termasuk ruang kepemimpinan di dalam gereja itu perlu semakin terbuka untuk perempuan. Nah, itu caranya ya, Suster ya. Dari sebuah pengalaman yang sangat manusiawi, lalu nanti suster mencoba mencari ya, apakah misalnya sabda Yesus ya, aku dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya. Jadi nanti pengalaman manusia itu dikontraskan dengan teks kitab suci yang punya kaitan dekat dengan pengalaman itu ya. Maka nanti silahkan dicari perikop mana ya, atau kalau suster bisa menemukan perikop-perikop lain yang lebih cocok, itu akan sangat bagus ya. Tapi kurang lebih itu caranya menghubungkan ya, Suster ya. Jadi kita mulai dari pengalaman dulu, baru kita mencari perikop kitab sucinya, baru kita mencari inspirasi kehidupannya. Nah, ini nanti terutama saya pengen ya bahwa kalian memperlihatkan kependikatan kalian. Misalnya adalah keakraban kalian dengan dokumen. Ada banyak kata-kata di dalam dokumen gereja, terutama yang baru-baru ya, itu yang sebenarnya sangat relatable ya dengan pergumulan kita sebagai anggota keluarga. Nanti silahkan dicari ya, apakah dari Evangelii Gaudium atau dari Amoris Laetitia, ataukah dari Gaudete et Exsultate, apakah dari Porta Fidei, atau dari dokumen-dokumen yang lain ya. Nah, kalian sebenarnya bisa mencari ya, kalau ada apa ya kutipan yang bagus. Tentu ini tidak menghalangi kalian untuk menemukan kutipan dari sumber-sumber lain ya, sumber-sumber yang barangkali tidak harus langsung terkait dengan iman Katolik, tokoh-tokohnya, tetapi mereka bisa sangat inspiratif ya untuk memperkaya, karena kita selalu membayangkan bahwa tulisan kita itu yang akan membaca tidak hanya orang Katolik ya. Dan kalau kalian bisa mengutip ya tokoh-tokoh yang punya impact besar ya untuk dunia kita, itu akan memperkaya umat kita ya. Saya kira itu dulu. Suster Tere, apakah ada pertanyaan dulu dari Suster Tere?
Oke ya. Jadi nanti silahkan doanya mencoba mengkombinasikan ya antara pengalaman manusiawi kita dengan pengalaman tokoh-tokoh di dalam kitab suci ya. Nah, nanti kalau bisa ketemu akan sangat bagus sih doanya ya. Jadi jangan sampai terutama ya karena kalian berangkat dari prodi pendidikan keagamaan Katolik lalu kisah manusiawinya terjepit ya. Kekurangan tempat untuk di dalam teks ya. Nah, pastikan mereka mendapatkan ruang yang memadai ya, ruang yang cukup ya untuk ada di dalam doa. Seperti doa pagi ini ya. Doa pagi ini tuh template banget. Ya, kita seolah-olah nggak punya banyak pengalaman dalam hidup yang mau kita angkat ya. Ya isinya tentang kuliah, tentang kelas, tentang dosen. Bayangin nggak sih, kamu 4 tahun mendengarkan doa pagi yang kurang lebih itu saja isinya. Padahal ada banyak banget loh kisah kehidupan yang bisa diangkat dalam doa ya, tapi kita itu cenderung template banget ya. Untuk banyak hal ya. Mau acara seminar ya doanya tentang doakanlah kami yang akan memulai seminar, para pembicara yang akan bicara, para mahasiswa yang akan duduk manis selama seminar, itu template banget ya. Karena yang hilang seringkali adalah pengalaman. Padahal pengalaman itu merupakan materi doa ya. Selain tentu dalam kitab suci. Oke, sekarang silahkan, Suster. Ya, silahkan. Kalau saya kaitkan dengan inspirasi dari Santa Teresia, anak-anak Yesus itu boleh nggak? Boleh ya. Yang penting hubungannya jangan dipaksakan, Yesus. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, karena pacaran aja kalau dipaksakan itu nggak enak. Apalagi ini kuliah ya. Jadi hubungannya harus lebih natural ya, Suster ya. Jadi cara kita adalah mulai dengan pengalaman itu. Lalu ada nggak sih pengalaman atau kata-kata tertentu dari Teresia kanak-kanak Yesus yang nyambung dengan itu ya. Dan kita bisa cek ya nanti. Jadi Suster silahkan bisa nggak gitu ya. Bukan karena saya tarekatnya itu punya tempat istimewa dengan anak-anak Yesus ya. Lalu kita nyoba nyari-nyari dan kadang-kadang agak memaksakan. Hubungan yang dipaksakan itu agak kelihatan sih. Nyambungnya itu maksa ya. Maka silahkan ditemukan ya. Nah, saya kira yang baik juga dari komentarnya Suster adalah inspirasi kehidupan. Yaitu seringkali inspirasi kehidupan itu juga ada kisahnya ya. Jadi tidak sekedar katakanlah kata-kata yang bagus atau apa ya. Karena kadang-kadang halangan kita dengan kata-kata bagus itu adalah susah dimengerti ya. Nah, kita perlu mencari inspirasi kehidupan yang misalnya dari halaman 33 ya, buku yang minggu yang lalu. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Apakah kita menaruh pesan, jangan ganggu di depan pintu, dari Paus Fransiskus. Ya, nah ini saya temukan salah satu inspirasi kehidupan dari Paus Fransiskus. Sebentar ya, saya coba cari yang lain. Karena ternyata tidak semua inspirasi kehidupan saya inspiratif ya setelah saya baca sekarang ya. Beberapa itu agak susah ya. Misalnya ini tentang hatimu, hartamu ya. Ini judul tulisan saya ambil di mana ada hartamu di situ hatimu ya. Lalu saya ubah sedikit judulnya menjadi hatimu, harta. Inspirasi kehidupannya adalah dari Michelle Obama. Michelle Obama adalah istrinya Barack Obama. Barack Obama dan saya tidak dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kemapanan finansial atau kelimpahan harta. Namun orang tua kami telah memberikan hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang atau harta, yaitu cinta tanpa syarat, pengorbanan sampai akhir,
dan kesempatan mengunjungi tempat-tempat yang mereka tidak pernah membayangkan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini kutipan dari Michelle Obama. Dan tentu ada kutipan-kutipan lain yang lain ya, kalian bisa mencari. Lalu misalnya, oke, ini tentang gereja, paguyuban keluarga-keluarga. Inspirasi kehidupannya adalah dari Martin Luther. Sebab di lokasi Allah membangun gereja, di tempat yang sama, setan mendirikan kapel. Nah, itu apa ya? Betapa roh jahat itu senantiasa nggak jauh-jauh dari gereja ya, karena di mana ada gereja, di situ ada kapel yang didirikan oleh setan. Ya. Gitu, Suster Tere? Kalau boleh saya tahu tadi Teresa dari kanak-kanak kutipannya apa, Suster? Saya terinspirasi yang dia mengatakan, jadikanlah aku mainanmu, ya apa sih? Oke. Sayangnya adalah kutipan itu sudah sering dikutip ya. Itu kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadikan kekuatannya agak berkurang ya, Sus. Jadi kadang-kadang often quoted ya. Jadi terlalu sering ya, termasuk misalnya Teresa dari Kalkuta, kutipan-kutipan tertentu itu tidak jelek. Cuman sudah terlalu sering orang mengutipnya dan mungkin orang kalau mendengar kutipan itu juga tidak akan sangat digerakkan lagi ya. Kecuali kalau kita mendengarnya baru pertama kali. Maka mungkin nanti salah satu challenge-nya adalah menemukan kutipan yang ini kayaknya orang belum banyak tahu deh. Oke. Silahkan Sister Tere pilih salah satu dari siapapun dari kelas ini. Fiona Amalia. Oke, Mbak Fiona Amalia. Ya, Romo. Oke, silahkan Mbak Fiona melanjutkan Suster Tere. Apakah ada pengalaman di dalam keluarga yang sudah kamu temukan? Sejauh ini belum menemukan Romo karena masih bingung. Oke, kebingungannya ada di mana Mbak Fiona? Karena kalian tinggal 1 minggu lagi ya, 1 minggu itu enggak lama. Di bagian menyocokkan dengan perikop yang mau diambil. Oke, kamu mau mengangkat apa? Karena kalau kamu belum bisa mengangkat apa-apa, perikop kitab sucinya pasti belum ditemukan. Dan jangan kebalik ya, jangan buka kitab suci dulu. Ini bukan mata kuliah kitab suci ya. Ya. Oke, sambil menunggu kalian menemukan kisah kehidupan, kita break sebentar ya. Ini adalah salah satu pengalaman juga, teman-teman. Silahkan kalian membandingkan Mazmur 22 yang sering kita dengarkan, tapi hari ini saya nggak mau dengarkan Mazmur yang udah sering kalian dengar. Kemarin saya jalan-jalan ke kampus sebelah, Buka Wacana, dan saya tertarik ya dengan interpretasi mereka atas Mazmur 22. Berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada penolongku.
jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah menyekatiku. Banyak berbagai hatiku selalu bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tubuhku berseri sendirian, bagaikan air mengalir aku bercurah. Bagaikan lilin, sebab kemarau dalam gemilang. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menontonkan aku sambil membuang di atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada Ada beberapa jenis doa ya. Nanti tergantung pengalaman kalian, bisa jadi syukur atas berkat. Ini barangkali yang paling sering kita dengar. Sering juga adalah petition ya. Kita mengajukan permohonan. Bisa juga isinya intercessory prayer. Ini terutama doa umat ya. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang seringkali ya pujian ya, sama dengan syukur ya. Nah, nanti apa ya, nada suara kalian tergantung pengalaman kalian. Yang pasti jangan berdoa tanpa ada pengalamannya ya. Itu kalian akan menderita ya. Juga kalau nulis paper ini kalian tidak ada pengalamannya, nanti tak kembalikan ya. Akan remedi ya. Karena ketahuan ya, doa-doa yang secara grammar ya, secara tata bahasa baik, tapi nggak ada pengalamannya ya. Nah, salah satu pengalaman yang barangkali menjadi pengalaman yang besar ya dalam hidup kita adalah pengalaman yang tidak positif, ya, pengalaman penderitaan. Maka bagi banyak umat, Mazmur 22 itu tidak sekedar ini ya, semacam kita sebut aja ya ratapan Yesaya ya, atau ratapan Yesus, melainkan juga ratapan kita. Dan saya tadi senang ya, terutama mendengarkan referennya, karena ada pengalamannya yang ada di situ ya. Agak berbeda dengan yang sering kita dengar ya di dalam liturgi Katolik. Saya kira teman-teman teologi Duta Wacana ya
ada sesuatu yang istimewa sehingga refrennya itu buat saya keren banget sih. Oke, sekarang kita ke Mbak Francisca Nandita dulu ya. Oke, Mbak Francisca, pengalamannya apa, Mbak? Pengalamannya belum menemukan, Romo. Oke, ya silahkan kalian mencari ya. Mbak Francisca Octavia. Ya, Romo. Yuk, pengalamannya apa? Mengenai pengalaman, di sini saya mengambil dari keluarga saya sendiri ya, Romo. Dari sini, sejak saya besar, saya selalu diceritakan oleh orang tua saya mengenai sejarah dibangunnya keluarga saya ini. Keluarga inti. Nah, orang tua saya itu menceritakan ya waktu saya mulai umur SMP itu, mulai dewasa gitu, remaja. Mereka bercerita suka duka waktu mereka membangun keluarga, pernikahan. Nah, di sini juga mereka tidak hanya bercerita, namun juga memberi wejangan. Begini loh, perjalanan hidup itu tidak mudah. Pasti ada lika-liku begitu. Ya benar, saya juga semakin dewasa, tidak kecil lagi ya saya tahu bahwa hidup itu ya makin keras untuk dijalani begitu. Namun di sini juga orang tua selalu membekali saya rasa sabar dan usaha, Romo, dan berdoa di situ. Karena orang tua saya memberikan contoh dari pengalaman hidup mereka sendiri begitu. Karena dari pernikahan mereka mau berusaha, lalu bisa membangun rumah sendiri, lalu mendidik anak mereka hingga besar, hingga sekarang ini begitu. Jadi ya, saya juga menangkap bahwa orang tua saya itu mengajarkan saya untuk mampu bersabar dan mampu membedakan mana kebutuhan dan mana kemauan yang memang bukan kebutuhan kita, begitu, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Pengalamannya kaya ya. Nanti tinggal, kayaknya kalau diceritakan semua doanya jadi satu halaman ya Mbak Francisca. Tetapi lebih baik ya kalau kita punya kelimpahan materi daripada kita miskin materi ya. Nah, salah satu tema yang menurut saya menarik dari Mbak Francisca Octavia adalah kesabaran. Nah, kesabaran itu apa sih? Kesabaran itu memberi waktu bagi orang lain. Seringkali juga memberi waktu bagi Allah ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Dan itu seringkali pekerjaan yang kita berikan pada Allah. Nah, mengapa kata kesabaran ini menurut saya penting? Karena di dalam Gaudete et Exsultate, di situ dikatakan salah satu ciri dari kekudusan pada zaman ini adalah kesabaran. Nah, maka nanti misalnya tadi Mbak Francisca Octavia sudah berbicara tentang hidup yang berliku-liku ya. Ini seperti syair lagu dangdut ya. Hidup penuh dengan liku-liku ya. Sudah ada lagunya. Nanti tinggal Mbak Francisca Octavia memberi nuansa ya atas hidup yang berliku-liku itu apa sih? Apakah ups and down ya? Atau bahkan pengalaman jatuh? Sehingga nanti ini ya, hidup yang berliku-liku itu tidak kehilangan isinya ya. Karena sudah ada lagu dangdut itu ya, hidup penuh liku-liku. Nah, itu ya. Nah, itu kan sudah familiar banget ya. Lalu kadang-kadang artinya agak menjadi tidak berbicara lagi. Tapi bisa jadi orang lalu teringat lagu dangdut itu ya. Jadi bisa dua-duanya ya, Francisca, nanti kamu lihat aja ya. Ini lebih mengingatkan orang pada
hidup kita itu banyak orang mengalami hidupnya liku-liku atau orang teringat pada lagu dangdutnya ya. Nah, nanti silahkan Mbak Francisca Octavia lihat kira-kira nanti saya akan lebih memilih apakah hidupnya ups and down ya, atau mungkin pengalaman fell down ya, pengalaman jatuh ya, atau hidup yang penuh liku-liku ya. Nah, nanti tergantung ya kira-kira Mbak Octavia ini pengen doanya itu didaraskan siapa ya. Kalau didaraskan orang tuanya Mbak Francisca mungkin kenangan akan lagu dangdut itu akan lebih mengena. Tetapi mungkin kalau yang memimpin doa nanti misalnya orang muda, mungkin kenangan akan lagu itu nggak ada ya. Tetapi mungkin ups and down itu mungkin menjadi kata yang lebih sesuai ya untuk mereka. Gitu Mbak Francisca ya. Apakah ada pertanyaan dulu Mbak Francisca? Untuk saat ini belum ada, Romo. Oke, sekarang Mbak Francisca silahkan memilih satu teman kamu untuk melanjutkan sharingnya. Bentar ya, saya sambil nyari satu buku yang pernah saya tulis. Oke, sudah ketemu Mbak Francisca? Sudah, Romo. Oke, ini teman-teman ya, adalah pengalaman di jalan. Ya. Jalan itu memberi banyak sekali. Ya. Ini saya pernah menulis buku drive thru ya, karena sering lewat KFC ya, tidak selalu beli atau McD ya. Lalu saya selalu ketemu dengan tulisan drive thru ya. Maka saya tahun berapa ya? Bukunya dikira puisi ya, jadi teman-teman, jadi dikasih uangnya sedikit sekali oleh kampus ya. Dikiranya nulisnya gampang ya kalau puisi ya. Nah, saya mengawali tulisan dalam drive-thru, menjumpai Tuhan di jalan. Dengan kutipan-kutipan yang saya temukan pada pantat truk ya. Ini kata-kata yang saya kumpulkan dari setiap kali saya berada di belakang truk ya. Izinkan aku mendua. Mencari nafkah demi desah. Goro-goro SMS bojoku minggat. Senyummu menambah bonku. Cinta bersemi saat dompet terisi. Jangan ngaku cantik kalau belum pernah macarin pria beristri. Istrimu bekas pacarku. 2 anak cukup, 2 istri bangkrut. Selingkuh, oke. 2 suami, stres. Tanpa dirimu, aku bagai sego kucing, hilang karete. Ambiar. Cinta sesaat bikin hidup lebih nikmat. Lali rupane, eling rasane. Mau enak, nggak mau anak. Putus cinta soal biasa. Putus rem, matilah kita. Senajan orang nyugihi, nanging nguripi. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Boros kelonan, mulih yo ora tahu Kang. Pulang malu, nggak pulang rindu. Pulang dimarahi, nggak pulang dicari. Beratnya muatanku masih berat tanggung jawabku. Pahit legi di ulu orang Rasulullah. Kalau pahit itu kita telan. Jangan cranky ya. Cranky itu meratap-ratap ya. Pergi karena tugas, pulang karena beras. Perjalanan cintaku tak semulus paham.
Benteng yang paling kuat adalah wanita solehah. Sak anane, sak duwene, sak cukupe, sak kuate. Tiada kata seindah doa. Bekerja sambil berdoa. Orang gereja, orang masjid, orang kerja, orang oleh duit. Dan seterusnya ya, teman-teman. Nanti saya coba cari salah satu doa yang pernah saya tulis. Ya, nanti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi teman-teman, hidup jalanan aja banyak inspirasi ya. Mosok kalian bertahun-tahun hidup dalam keluarga nggak bisa menemukan satu kisah inspiratif pun ya. Oke, kita ke yang ada kameranya dulu aja. Suster Liska Norbertin, OP. Ya baik, terima kasih Romo untuk kesempatannya. Kalau dari saya pengalaman yang menginspirasi bagi saya Romo ya, yang bisa saya angkat untuk ujian tengah semester doa, teologi doa. Saya ingat akan pengalaman di mana kami itu ditinggal sejak kecil, Romo. Ditinggal sejak kecil, kami 2 bersaudara. Di situ ibu saya, mama saya itu sangat-sangat berjuang untuk kehidupan kami, Romo. Setia. Terus mama kami itu juga mau mendengarkan kami waktu itu. Mak, jangan menikah ya. Kalau menikah ini kami nggak setuju. Nah di situ mama saya itu mau mendengarkan dan tidak keinginannya sendiri. Sedangkan mama saya waktu itu masih umur 33 tahun gitu. Tapi di situ dia setia berjuang membesarkan kami sampai sekarang. Nah, ada sebuah yang menginspirasi dari situ. Jadi itu menjadi bahan untuk doa saya di mana mama saya ya sungguh-sungguh setia di dalam membesarkan kami sendirian begitu berjuang, seorang istri yang muda membesarkan kami dan kadang juga menjadi dilema begitu, menjadi dilema ya. Sekarang itu sering dikatakan sebelum saya masuk, setelah masuk suster, kamu meninggalkan saya begitu. Nah ini juga menjadi bahan untuk doa saya. Di situ ya itu menjadi bahan saya, Romo. Itu sangat menginspirasi dan bermakna bagi saya. Kesetiaan seorang ibu dan berjuang untuk anaknya yang akhirnya saya sebagai anak meninggalkan dia begitu saja. Itu ya menjadi dilema juga, pergumulan juga. Begitu, Romo. Oke ya, jadi suster sebenarnya bisa nanti mewakili ya keluarga-keluarga tunggal. Yang jadi orang tua itu hanya tersisa salah satu ya. Apakah ayahnya atau ibunya. Dan jangan dikira pengalaman ini pengalaman yang tidak banyak ya. Ada banyak keluarga yang jatuh bangun ya. Nah, ini lagi-lagi lagu dangdut ya. Jatuh bangun aku mengejarmu ya. Jadi tidak hanya hidup penuh liku-liku ya, tapi jatuh bangun aku mengejarmu ya. Keluarga-keluarga yang apa ya? Yang Suster Liska tadi ya, mencoba menghidupi sendirian ya, dan mungkin kita bisa belajar ya. Saya sering juga omong ini ya. Ketika kecil saya suka menyaksikan jengkrik ya, yang kaki belakangnya itu tanggal ya, jadi tinggal satu aja. Pasti jengkrik itu lebih berat sih untuk bisa melanjutkan hidupnya, tetapi hidup dengan satu kaki ternyata bisa juga. Nah, nanti tinggal ini ya, suster mengangkat apa yang menarik ya, apakah kesetiaan pada suami atau sesuatu yang lain ya, sehingga seorang ibu itu bisa apa ya, menggendong semua anaknya ya di bahunya ya. Nah, nanti apakah perikopnya tentang Yesus ya, yang memanggul domba yang hilang atau apa ya,
seorang gembala yang baik itu tidak akan meninggalkan kawanannya ya, sementara pekerja upahan meninggalkan itu ya kalau ada kesulitan. Nah, itu caranya ya, teman-teman. Kurang lebih begitu, Suster. Ya. Iya, terima kasih, Romo. Saya mengambil inspirasi, Romo, tentang dari Paus Yohanes Paulus kedua. Apakah ini juga ya, makanya ini saya manusia tidak dapat hidup tanpa cinta. Ia tetaplah makhluk yang tidak dapat dimengerti oleh dirinya sendiri. Kehidupannya tidak bermakna bila cinta tidak ditunjukkan padanya. Bila ia tidak menemukan cinta, bila ia tidak mengalami cinta dan menjadikan cinta miliknya, dan bila ia tidak berpartisipasi secara intim di dalamnya, inilah alasan mengapa Kristus Sang Penebus menyatakan dirinya secara penuh kepada manusia. Ini menjadi inspirasi bagi saya, Romo, karena saya merasa bahwa ya mama saya, ibu saya ini sungguh-sungguh mencintai kami anak-anaknya, sehingga kesetiaan dan perjuangan yang dari dirinya itu total begitu Romo. Jadi semua karena cinta. Oke, nanti tinggal ini ya, Suster ya. Paus Yohanes Paulus kedua ini di satu sisi beliau adalah seorang penyair ya, bahkan dramawan, sekaligus juga seorang filsuf ya. Seorang dramawan itu kata-katanya itu memikat penonton. Filsuf itu kadang-kadang katanya dingin ya terhadap penonton ya. Nah, nanti Suster ini aja ya, kira-kira kata-kata itu gampang nggak dicerna ya oleh khalayak yang lebih luas ya, Suster ya. Nah, ini salah satu lagi yang saya ketika awal-awal sampai di Jogja, saya tuh suka naik taksi ya. Nah, karena kayaknya waktu itu saya good rekening ya. Jadi kemana-mana saya naik taksi ya. Lalu ini salah satu yang saya temukan dalam sebuah percakapan dengan sopir taksi ya dari depan Gereja Santo Antonius Kota Baru menuju Fakultas Teologi Sanata Dharma. Bagaimana rezeki hari ini, Pak? Alhamdulillah, tuturnya penuh penghayatan. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Apakah istri juga bekerja untuk mencari nafkah? Alhamdulillah. Rezeki dari taksi cukup untuk hidup keluarga. Biasanya Bapak berangkat jam berapa? Pulang jam berapa? Lagi-lagi bapaknya bilang, alhamdulillah. Setelah rezekinya cukup, aku pulang untuk istirahat. Taksi berhenti di depan gerbang Fakultas Teologi tepat waktu sesuai harapan. Deo gratias, gumamku. Artinya, Mas, alhamdulillah. Ya, jadi rekan-rekan, ada banyak ya pengalaman kehidupan yang ada di sekitar kita. Di jalan aja banyak, maka diharapkan juga banyak hal yang bisa kita ambil dari rumah ya. Nah, saya akan ngambil juga tentang rumah ya. Di manakah? Saya coba cari-cari dulu ya, guys. Ini dari Henry Nouwen. Kita berziarah mencari rumah. Bahkan sebagian besar dari kita penyandang tunawisma, homeless. Sebagian menjadi tunawisma karena penderitaan batin, sebagian karena diusir dari kota atau negaranya. Ketunawismaan mereka tersingkap di penjara, rumah sakit jiwa, penampungan pengungsi, apartemen di pinggiran kota, panti jompo, dan rumah singgah. Menurut Nouwen, rumah adalah tempat atau ruang yang membebaskan kita dari kekhawatiran dan ketertekanan. Kata Hum menyarikan serangkaian perasaan dan emosi ke dalam sebuah gambaran tentangnya sebagai House of Love. Nah, ini salah satu kutipan dari kitab suci ya, dari
Henry Nowen. Ya. Oke, kita masih pengen mendengarkan lagi. Sister Liska Nurbertin pengen dengerin suaranya siapa? Ya, terima kasih Romo karena dari tadi suara sopran ya, mau dengar suara bass dulu. Oke, saya bass loh, Suster. Oh iya, dengar. Dari kami maksudnya Romo. Oke deh. Yohanes Sarjono. Yohanes Sarjono. Ya, sambil nunggu Mas Yohanes Sarjono untuk siap-siap. Ini juga kisah ketika kami ditinggalkan oleh Bapak ya, Sister Liska Nurbertin ya. Saya baca aja. Haus orang tua kami ukurannya kecil, namun ia home besar bagi kami. Bagiku, ibu kami, istri almarhum ayah, adalah home bagi keluarga sekarang. Selama hidup sebagai istri, ibu menjadi home bagi ayah. Mendiang ayah juga dalam keterbatasan selama hidup menjadi home bagi ibu. Kita sering terengah-engah mengejar cinta di luar rumah. Padahal pribadi tercinta menunggu setia di rumah. Dalam cinta, satu itu banyak. Dalam cinta, satu itu seluruhnya. Nah, ternyata Romo Andalas kata-katanya keren-keren juga ya. Oke, Yohanes Sarjono. Yuk. Apakah kamu ada? Yuk, Yohanes Sarjono. Kita udah menginspirasi hampir sejaman loh. Awas kalau nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada kisah ya. Iya, Romo. Yuk. Ini kisah saya. Oke, silakan. Keluarga. Jadi lebih ke semua keluarga. Saya keluarga sendiri merasakan tanggal tua itu lebih menyenangkan daripada tanggal muda. Oke, ini berbeda ya. Biasanya tanggal muda itu lebih menyenangkan daripada tanggal tua. Kok bisa, Yohanes Sarjono, tanggal tua buat kalian itu lebih membahagiakan? Saya mempunyai kisah, Romo. Silahkan. Saat kami tanggal muda, keluarga bapak saya gajian itu, kami bisa membeli 10 bungkus mie instan gitu. Dan telur-telurnya. Nah, setelah kami membeli bungkus mie instan ini, kami karena sudah banyak mie di rumah, lalu kami membuat mie itu sendiri-sendiri. Nah, setelah kami membuat sendiri-sendiri sampai akhirnya tanggal tua terbit, tanggal tua terbit. Nah, di situ kami merasakan lebih menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saat kami melihat di laci dapur kami hanya ada 1 mie instan, karena udah nggak bisa bikin sendiri-sendiri lagi, akhirnya kami bikin mie itu bersama. Bagaimana mie instan 1 bisa untuk berempat? Itu kami tambahi kuah, kami tambahi banyak kuah, lalu kasih bumbu, tambahi bumbu lagi buat bumbu sendiri. Lalu tetap pakai 1 mie instan itu, lalu kasih yang ada di kulkas seperti sawi gitu, kami masukkan. Tapi setelah kami buat bersama itu ternyata 1 mie itu bisa malah sisa gitu. Nah, di situ saat tanggal tua itu kami bisa makan bersama. Kalau tanggal muda kami itu jalan sendiri-sendiri, tidak bisa makan bersama di rumah. Seperti itu kisah kami tanggal tua menyenangkan dibanding tanggal muda. Seperti itu. Oke, ini kisah yang sangat sederhana, sekaligus kisah yang sangat kuat ya, Yohanes Sarjono ya. Nanti tinggal cari perikop kitab sucinya mana ya? Apakah ini ya janda di Sarfat ya, yang tinggal punya
tepung sedikit dan minyak penghabisan ya. Lalu kutipannya ya, karena ini kisahnya bagus, tak kasih bocoran inspirasinya. Salah satunya adalah dari Paus Fransiskus juga. Tentang kebiasaan yang ada di Amerika Latin, yang seperti dialami oleh Sarjono ini ya di Indonesia, yaitu tentang kisah sup kacang merah. Kadang-kadang ketika kita hendak makan atau sedang masak, ibu di dapur, tiba-tiba ada orang yang bertamu ke rumah kita. Padahal ya ini ya, kacang merahnya ya cuman segitu. Tetapi ada yang bisa kita lakukan agar semua orang menikmati kacang merah, yaitu ditambah airnya. Sehingga mangkok yang bisa terisi itu lebih banyak. Nah, kalau saya boleh mengambil salah satu pengalaman ibu saya ketika tinggal bersama orang tuanya, ibu saya itu pernah menitipkan sebuah quotes kepada kami ya, yang sedikit kalau mau dibagi-bagi cukup untuk semua. Ya, itu. Terima kasih Yohanes Sarjono. Ya, ini kisahnya menarik ya. Kita ini ya, satu lagi cerita dari kalian ya. Setelah itu kita akan mengakhiri kelas kita. Ya. Sambil pikir-pikir, kira-kira kisah apa ya yang mau saya tuliskan? Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa setia. Ku berdoa sampai akhirnya kau dapat lihat tegak Oke, kita akan satu lagi mendengarkan cerita dari kalian. Sarjono mau menunjuk siapa? Oh iya, saya mau menunjuk Novi Mone. Novi Mone. Silahkan, Mbak Novi Mone. Ya. Oke, Mbak Novi Mone. Ya. Pengalamannya apa, Mbak Novi Mone, yang mau diangkat? Kalau untuk saya pribadi, pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya dengan keluarga Mo ketika bapak saya dan juga kakek saya itu sampai sekarang masih mengena sih Romo pengalaman itu. Pengalaman itu yang saya rasakan ketika kami makan bersama itu Mo. Ketika kami makan bersama, orang tua saya selalu menekankan bahwa kita juga harus memperhatikan orang lain. Mungkin kita sekarang ini dapat menikmati makanan yang ya ala kadarnya masih ada lauk pauknya, tetapi mungkin ada orang lain yang benar-benar membutuhkan juga begitu Mo. Namun sering berjalannya waktu, saya bisa mengerti Mo pengalaman-pengalaman yang mereka ajarkan kepada saya ketika makan bersama itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati saya bahwa saya juga harus memperhatikan orang lain gitu Mo ketika makan bersama, apalagi ketika membuang makanan itu tidak boleh kata orang tua saya. Dan pengalaman itu tambah mendrama ketika saya berada di sini Mo. Ketika saya ada di sini itu saya melihat banyak orang yang memang sungguh membutuhkan begitu Mo. Mungkin kalau untuk
saya pribadi ya masih standar, tapi masih ada yang lebih membutuhkan dari saya, sehingga ketika kita mempunyai makanan lebih, kita harus berbagi. Dan ini juga tercermin dari tindakan orang tua saya, karena kami di sana itu, terutama bapak saya itu selalu mengadopsi anak dari keluarga kami yang memang kurang mampu gitu. Orang tua saya selalu mengadopsi mereka sampai mereka besar dan juga memelihara mereka seperti anak sendiri. Itu mau untuk pengalaman-pengalaman yang memang masih mengenah dalam hati saya sampai sekarang ini. Oke, terima kasih Novi Mone. Ini juga kisah yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi pengalaman orang tua Novi ya yang mengadopsi anak-anak ya yang membutuhkan, kita sebut aja ya, makanan. Maka buat Novi ya, berbagi makanan ini sesuatu yang istimewa ya. Jadi ada yang penting adalah kisah di belakangnya gitu ya. Itu yang kadang-kadang tersembunyi ya dari kita, termasuk tentu pengalaman rumah ya. Nah, sebagai akhir saya ingin membaca ya. Pernah ya di Korea's Got Talent ada seorang kontestan yang bernama Sung Bong Choi. Aku kuli, jawab Sung Bong Choi. Jawabannya seketika mengundang tawa ringan benar. Senyum ringan juga mengembang dari kursi penonton. Kisah hidup pemuda berusia 22 tahun itu tersingkap saat juri yang sama bertanya lebih lanjut kepadanya. Apakah aku boleh tahu alasanmu mengosongkan jawaban atas pertanyaan tentang keluarga pada lembar aplikasi? Pengasuh menemukanku yang berusia 3 tahun tergolek di pintu panti asuhan. Bagaimana engkau menafkahi diri? Tanya juri lain. Keluar dari panti asuhan, aku berjualan asongan. Saat malam tiba, selama 10 tahun, aku membaringkan kepala di tangga atau di WC umum. Di tengah kesulitan hidup, menyanyi memungkinkanku melihat sisi lain kehidupan. Pribadi-pribadi seperti Sung Bong Choi hidup di sekitar, bahkan bersama kita di rumah. Nanti kalian boleh search YouTube-nya ya, Sung Bong Choi ya, di Korea's Got Talent. Oke, rekan-rekan, saya kira kita sudah banyak cerita baik. Silakan teman-teman yang masih nyari-nyari ya, kalian cuma punya waktu seminggu dari sekarang. Minggu depan kita tidak akan ada kuliah, guys. Jadi kalian bisa seharian mengerjakan tugas ya, dan sebelum tengah malam silahkan dikumpulkan di LMS ya. LMS-nya belum saya buat ya, karena saya tahu sebagian dari kalian masih mencoba mencari ceritanya yang mana ya. Jadi nggak usah tergesa-gesa dikirim ya. Ya, kirimlah pada hari terakhir ya. Itu masih ada sepanjang hari untuk mengirimkannya ya. Jangan meneror teman-teman. Saya mau ngirim tugas kamu hari ini ya. Kita beri waktu ya. Sabar ya. Seperti sharing rekan-rekan tadi. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat melanjutkan aktivitas mencari perikop kitab suci atau mencari kutipan kitab suci. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Kita akan mulai semester bagian dari setengah semester yang baru dengan teologi difusi ya. Saya anggap teologi doa udah cukup kita diskusikan ya. Nanti kalau kalian mencari materi-materi yang masih related dengan tugas kalian hari ini, boleh membaca ya dari buku Yuket yang sudah saya tawarkan kepada kalian. Terutama pentingnya pengalaman untuk doa kita ya, selain tentu inspirasi dari kitab suci. Oke, kita akhiri kelas kita dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Romo, mau tanya Romo. Oh ya. Ini ketentuannya Romo, berapa halaman? Ketentuannya. Iya. Ya, kurang lebih suster, panjangnya seperti yang ada di dalam buku ini ya. Yang teksnya sudah ada pada kalian.
Nah, teman-teman, saya beberapa hari yang lalu sudah membawa beberapa buku ke perpustakaan kampus kita ya. Ada 4 buku yang bisa kalian buka-buka ya, bisa kalian unboxing ya, lihat-lihat ya. Mungkin juga tulisan-tulisan saya terutama pada awal dan akhir ya, yang saya mencoba menangkap spirit apa yang ada dalam diri kakak-kakak kelas kalian ya. Lalu hal-hal apa yang masih bisa kita perbaiki ya pada akhir. Gitu, Suster. Jadi pendek aja, Suster. Jadi kurang lebih cuman segini tugas kalian. Gitu. Lalu kalian boleh memilih ya, doa pagi atau doa malam. Tidak perlu berdoa dua-duanya. Ya. Jadi pilihlah waktu. Nanti kalau kebanyakan doa malam nanti tak ubah jadi doa pagi ya beberapa ya. Sebenarnya kurang lebih pengalamannya sama aja ya. Tinggal nanti kira-kira kebanyakan dari kalian nulis doa mana, mungkin nanti akan saya pindah ya. Mungkin terlalu banyak yang doa malam, mungkin lebih terbiasa ya. Lalu beberapa harus kita pindah ke doa pagi. Gitu, Suster. Jadi nggak panjang-panjang banget kok tugasnya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, jadi nanti kalau Suster mau menghitung jumlah katanya berapa ya? Nah, nanti dihitung sendiri ya, Suster ya. Dari beberapa doa yang ada itu kurang lebih itu jumlah apanya ya, jumlah barisnya itu saya perhitungkan ya. Jadi kalau ada yang terlalu pendek saya tambahin, kalau ada yang sampai 2 halaman saya potong jadi 1 halaman. Nah, jangan menambah penderitaan saya dengan nulis terlalu panjang ya. Tapi jangan juga memberi saya penderitaan dengan menulisnya terlalu pendek. Lagi-lagi mengikuti lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Fetty Vera. Ada pertanyaan lain? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih, Romo. Oke, sama-sama.